Baik, saya langsung mau bertanya ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau melihat tadi Bang Abalin sudah menjelaskan bahwa kajian-kajian ini sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya begitu. Sudahkah juga diajak berkomunikasi atau berdiskusi oleh pihak pemerintah terkait kajian yang dilakukan sebelum dikeluarkan dari Perpres 10 tahun 2021 ini? Ya, yang pertama bahwa harus kita tegas ulang, Indonesia ini bukan negara sekuler. Meskipun tidak dikatakan Indonesia ini negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Jadi lebih tepat adalah Indonesia disebut sebagai negara Pancasila, di mana kita memiliki azas ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam konteks itu, hendaknya seluruh praktek-praktek keberagamaan ini harus menjadikan nilai agama ini sebagai nafas, sebagai spirit di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Tentu apalagi ini yang jadi pemimpin ini adalah orang-orang yang paham dalam beragama. Maka berlakulah yang disebut sebagai kaidah fikih tasawwuful imam al-ra'iyah manutu bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus terkait langsung dengan kemaslahatan yang dipimpinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, investasi miras yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Apakah miras ini sesuatu yang akan membawakan maslahah? Dari segi investasi mungkin iya, ya. Tapi dari segi dampak, ya, ini luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau kita tidak setuju dampaknya, maka kita juga harus tidak setuju dengan kebijakannya. Jadi kalau kita setuju dengan kebijakannya, itu berarti kita setuju dengan dampaknya. Nah, bagaimana sekarang ini memilih kegalauan antara investasi di satu sisi, ya, kemudian dengan maslahat di sisi yang lain. Ya. Tadi kan Pak Dr. Ali Ngabalin menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi. Kan bukan hanya kita, di seluruh negara juga sama. Kemudian tadi juga menyampaikan kita memerlukan inovasi-inovasi untuk menambah devisa agar APBN kita katakanlah lebih sehat, lebih segar. Nah, dari sisi investasi mungkin ini akan mendatangkan sesuatu kebaikan. Nah, maka berlakulah kembali kaidah fikih darul mafasid maupun darul aladil masoleh, ya, bahwa menolak kemungkaran, menolak kemudaratan ini harus lebih diutamakan dibanding mengambil maslahahnya. Nah, maka untuk itu Indonesia yang kita kenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ya, kita ini ada 274 juta penduduk, ya, hampir 88%, ya, ini adalah muslim. Maka menurut saya mari kita duduk kembali, ya, dan kita berharap agar Perpres nomor 10 tahun 2021 ini pada lampiran 3, angka 31, 32, 33 yang dimungkinkan investasi yang selama ini dianggap sebagai tertutup, ya, artinya terlarang, kemudian dilegalkan, ini berdampak luas bagi generasi kita, anak cucu kita ke depan. Ya. Maka dalam konteks itu, saya kira tidak tepat kalau alasannya adalah karena mempertimbangkan kearifan lokal. Masih begitu banyak kearifan lokal lain yang dimungkinkan sebagai bagian dari kita untuk membangun sebuah kreativitas produksi. Ya. Kalau pertimbangannya adalah pertimbangan investasi, saya kira masih begitu banyak potensi-potensi yang dimungkinkan untuk menambah devisa negara dalam konteks menyehatkan kembali fiskal kita. Jadi saya kira kalau kita berdebat soal halal haram di sini sudah selesai, ya, karena khamr ini sesuatu yang mutlak qat'i, ya, di mana kita semua tahu bahwa terutama dalam Islam ini adalah sesuatu yang dilarang. Maka PBNU tidak pernah diajak bicara soal ini, ya. Dan yang kedua, sebetulnya masalah ini Mas Bayu dan Mbak Ratih itu sudah pernah ada sejak tahun 2013. Ya. Dan PBNU juga sudah menyatakan ketika itu menolak.
terhadap investasi miras ini. Jadi sikap PBNU tidak berubah ya, sampai hari ini. Kita konsisten dan komitmen untuk terus mengawal agar para pemimpin kita di dalam mengambil kebijakan ini betul-betul dijaga, mengambil satu tindakan-tindakan yang memberikan maslahah kepada warga dan masyarakat bangsa. Oke, Pak Helmi, kalau Anda bilang tadi mengawal gitu dalam kaitannya organisasi PBNU, ini kan Perpresnya sudah ditandatangani, sudah berlaku gitu. Nah, artinya mengawal dalam artian mulai hari ini, mulai setelah Perpres itu berlaku, akan seperti apa sikapnya PBNU pada pemerintah? Ya, kita menyampaikan kritik kepada pemerintah agar meninjau ulang dengan cara tentu mencabut Perpres ini ya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek ke depan tentunya. Ya. Jadi kita akan mencari waktu tentunya untuk menyampaikan hal ini. Ya. Baik melalui Wakil Presiden, ya, syukur-syukur bisa langsung kepada Presiden, ya, untuk mempertimbangkan karena di keluarga besar NU sendiri hampir seluruh cabang dan wilayah ini sudah menyampaikan masukan kepada PBNU untuk menolak terhadap Perpres nomor 10 tahun 2021. Oke. PBNU Jawa Timur sudah bersuara keras sekali ya, dan menyampaikan suara dari para kiai sepuh, dari para masyayikh yang menyampaikan bahwa hendaknya Perpres 2021 nomor 10 ini dicabut dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Baik. Saya mau ke Bang Abalin sebelum menanggapi dari pernyataan Kiai Khalil dan juga Pak Helmi. Kalau melihat dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bang Abalin kan atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa begitu ya. Kalau kita hubungkan dengan kebijakan atau perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, yang mungkin dalam arti memang secara Islam itu kan dilarang begitu. Bang Abalin, ya. Ya, substansinya dulu kita lihat bareng-bareng ya. Jadi kalau Rati menyebutkan di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, saya kira itu final. Tidak ada satu orang pun yang ragu terhadap kedudukan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, sama juga seperti tadi penjelasan Kiai Khalil dan Mas Faisal ya. Apa yang mau saya katakan bahwa ya, saya kutip sedikit kalimat yang paling penting. Kalau saja Indonesia ini ya sama seperti beberapa negara-negara lain sebagai negara Islam, atau tadi istilah Mas Faisal itu dengan harus mempertimbangkan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Final juga kita telah membahas bahwa Republik ini bukan adalah sebuah negara yang memiliki paham sekuler. Tapi saya mau bilang bahwa di negara-negara Islam, ya, karena kita bicara dalam konteks Muslim community dan negara sekuler dan negara Islam. Di negara-negara Islam saja itu ada ruang di mana bagi orang-orang asing, ya, di mana bagi orang-orang asing untuk bisa mendapatkan orang-orang asing atau orang di luar Islam, orang yang tidak beragama Islam, di Iran umpamanya. Begitu juga di negara-negara seperti di Pakistan, di Bangladesh, atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam, di Somalia, di Yaman, khusus pada Aden dan Sanaa, saya ingat benar. Ya, saya kira Mas Faisal pasti tahu, karena setiap kegiatan IPU, Interparliamentary Union, waktu kami di DPR itu seringkali kita hadiri acara-acara internasional di beberapa negara-negara Muslim, dan itu bagi orang-orang luar atau bagi orang-orang di luar Islam yang tinggal di negara itu, negara dan regulasinya memberikan ruang kepada mereka. Karena apa? Meskipun saya harus mengatakan bahwa khamar ini ya, dalam keyakinan orang-orang Islam tidak saja di Al-Quran, tapi hampir di semua kitab ya, itu mendudukan posisinya itu sebagai minuman yang diharamkan. Tetapi jangan lupa dalam Perpres itu kan bicara terkait dengan posisi Bali, bicara tentang posisi Nusa Tenggara Timur, bicara tentang posisi Sulawesi Utara dan Papua. Satu waktu saya datang ke Momere, kemudian di Momere itu ada satu penghormatan bagi tamu-tamu yang datang. Mereka tahu saya orang Islam, kemudian mereka
tahu. Kemudian ada satu kearifan lokal yang selalu menjadi satu kebanggaan. Mudah-mudahan didengar juga oleh saudara-saudara kita, mama dorang di Momere. Mereka menanyakan kepada saya dan mereka tidak memaksakan saya tentang satu minuman khas tradisional beralkohol yang namanya moke. Ya. Dan itu bukan baru berjalan sehari dua, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kearifan lokal itu, maka saya tidak bisa membandingkan itu seperti yang ada di Pasuruan atau Banten. Walaupun atau Bang ada beberapa klausulnya tempat yang lain, yang berisikan ada klausul yang menyatakan bahwa bisa diusulkan oleh gubernur yang kemudian berkoordinasi dengan BKPM, dalam arti di luar 4 gubernur tadi, NTT, kemudian Bali dan sebagainya, boleh mengajukan asal berkoordinasi dengan BKPM. Jadi dalam arti semua provinsi nantinya bisa mengusulkan begitu dong, Bang? Jangan kemana-mana artinya. Yang dibahas ini adalah 4 provinsi yang tertuang di dalam Karena tadi Pak peraturan Kiai juga Presiden. menyampaikan hal tersebut, Bang, menjadi perhatian juga. Kenapa? Karena tadi Pak Kiai Khalil juga menyampaikan klausul tersebut juga menjadi perhatian begitu. Ada kekhawatiran. Ada gitu loh, Bang. kekhawatiran, Bang. Kekhawatiran iya, sebagai ulama penting, dan itu adalah kewajiban. Sebagai mubalik penting, itu sebagai sebagai sekretaris jenderal Nahdlatul Ulama, iya, saya kira iya. Saya pun begitu, ya. Sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, tingkat itulah yang kami juga hadir di tengah-tengah perbincangan dengan teman-teman ketika membahas dan membicarakan untuk apa? Untuk memperhatikan terhadap hak-hak apa yang tadi disampaikan juga oleh Kiai Khalil itu. Kita tidak diam, kita ada di tengah-tengah pemerintahan dan kita membicarakan masalah ini terhadap perspektif dan masa depan kepentingan umat. Tetapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa ketika Bali, ketika NTT, kemudian Papua dan Sulut, maka yang harus dibicarakan ini adalah seberapa jauh tingkat kearifan-kearifan yang selama ini dilakukan. Di Sulawesi Selatan umpamanya itu seperti di Tanah Toraja. Tanah Toraja itu bisa juga kita hitung berapa jumlah komunitas muslim. Tetapi saya mau bilang juga bahwa untuk keterkaitannya dengan Minol ini bukan hal yang baru, saudaraku. Itu yang menurut saya adalah perbincangan kita ini paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada ruang publik. Saya bersyukur begini Bayu dan Rati ya, saya bersyukur dari majelis ulama ini adalah Kiai Khalil. Jadi bisa kita berdebat dengan baik. Tidak tiba-tiba langsung membicarakan kemudian menuduh orang dengan berbagai macam tuduhan yang sama sekali tidak memberikan pembelajaran dan mencerahkan publik. Begitu juga dengan Mas Helmi. Saya senang dan saya bangga karena bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke, nanti Pak Helmi dan Kiai Khalil boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ngabalin, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.